Pernah nggak sih lo ngerasa tiba-tiba kepikiran sama seseorang? Padahal lo udah lama nggak ngobrol sama dia? Atau tiba-tiba dia ngechat lo pas lo lagi mikirin dia? Nah, bro, bisa jadi itu bukan kebetulan. Tapi kebalikannya, pernah juga nggak lo ngerasa tenang-tenang aja? Tapi ternyata, lo tuh ada di pikiran seseorang tanpa lo sadari. Wah, serem juga ya? Atau malah romantis? Di video kali ini, gue bakal bahas tuntas tentang tanda-tanda lo lagi ada di pikiran seseorang, bahkan tanpa lo sadar. Siap-siap, bisa jadi habis nonton ini lo langsung kepikiran sama siapa tuh yang dim-dim mikirin lo. Yuk, kita mulai. 1. Perubahan sikap mendadak tanpa alasan jelas. Tanda pertama dan paling sering kejadian, perubahan sikap dari orang itu, tanpa lo tahu alasannya. Misalnya, dia yang biasanya cuek-cuek aja, tiba-tiba mulai lebih ramah. Sering nge-reply story lo, atau bahkan ngajak ngobrol duluan. Kadang lo mikir, lah, ini orang kenapa ya? Tiba-tiba perhatian. Nah bro, bisa jadi karena lo udah lama ada di pikirannya. Dia mikirin lo terus, mikir apa kabar lo lagi deket sama siapa, dan akhirnya, dia nggak tahan buat cari kontak. Lo mungkin nggak sadar, tapi bisa jadi sikap lo sebelumnya. Entah pas lo upload story, atau pas lo nyapa dia dengan tulus. Itu ninggalin kesan yang dalam. Dan efeknya ya ini. Dia mulai mikir soal lo, mikir terus. Sampai akhirnya berubah sikap tanpa dia sadari juga. Orang kalau udah kepikiran tuh suka denial. Tapi sikap mereka, yang biasanya spontan itu nggak bisa bohong. 2. Sering nanyain lo ke teman lain. Tanda kedua yang nggak kalah penting, dia sering nanyain lo ke temen-temen lo, tapi bukan langsung ke lo. Jadi, misalnya lo punya temen deket yang juga kenal dia. Terus tiba-tiba temen lo bilang, dia si A kemarin nanyain lo. Dia tanya lo sekarang lagi sibuk apa. Nah lo, itu tandanya lo udah mampir ke pikirannya cukup lama. Sampai dia penasaran banget sama hidup lo. Tapi dia belum berani nanya langsung. Entah karena gengsi, takut baper, atau takut ketahuan kalau dia kepikiran terus sama lo. Biasanya orang kayak gini mikir, gue cari info lewat temennya aja dulu deh. Nanti kalau udah yakin, baru gue chat langsung. Kalau udah begini, fix, lo ada di memorinya. Bahkan mungkin, dia udah bikin skenario gimana caranya biar bisa ngobrol lagi sama lo. 3. Bahasa tubuhnya berubah saat ketemu lo. Ini dia yang paling bisa lo deteksi kalau lo ketemu langsung. Bahasa tubuhnya berubah saat ada lo. Misalnya, dia jadi grogi, padahal biasanya santai banget. Tangan dia gelisah, mainin rambut, atau bahkan jadi lebih diam dari biasanya. Matanya suka nyari lo, tapi pas lo lihat balik, dia langsung buang muka. Itu semua tanda bahwa secara bawah sadar, dia udah terlalu sering mikirin lo. Dan pas ketemu langsung, otaknya kayak error gitu. Nggak bisa ngontrol perasaan yang udah numpuk di pikirannya. Sering banget juga kejadian, seseorang kelihatannya kayak biasa aja. Tapi secara gak sadar dia menunjukkan rasa suka karena mikirin lo terus. Tatapan yang lebih lama dari biasanya, senyum yang gak bisa ditahan, atau respon yang terlalu cepat pas lo ngomong itu semua petunjuk. 4. Tiba-tiba muncul di momen random. Tanda keempat ini unik, dan biasanya suka dianggap kebetulan. Tapi percaya deh, kadang kebetulan itu bentuk dari usaha diam-diam seseorang. Contoh nih, lo lagi nongkrong di tempat biasa, tiba-tiba dia muncul juga. Lo update lokasi di story, terus gak lama dia juga bikin story di tempat yang sama. Atau lo posting lagu tertentu, dan dia ikutan share lagu yang mirip. Itu semua tanda-tanda kecil kalau dia lagi mikirin lo terus. Dan karena pikirannya udah penuh sama lo, dia jadi secara gak sadar pengen ada di lingkaran hidup lo lagi. Orang yang udah kepikiran itu, punya kecenderungan buat ngelakuin coincidence yang disengaja. Dan lo bakal ngerasa lo, kok dia ada di mana-mana ya? Jawabannya simple. Karena di pikirannya, lo juga ada di mana-mana. 5. Muncul di jam-jam aneh chat tengah malam, like post lama, di SD. Tanda kelima yang biasanya bikin orang langsung deg-degan. Dia muncul di jam-jam yang gak biasa. Contohnya, tiba-tiba ngechat jam 1 pagi, cuma buat nanya hal random. Nge-like postingan lo yang udah lo upload 2-3 bulan lalu. Atau nonton semua story lo tanpa skip, bahkan story yang gak penting sekalipun. Orang yang kepikiran sama lo itu, biasanya kepikiran justru di jam-jam sepi. Saat semua orang udah tidur, pikiran dia malah lari ke lo. Dan saat dia udah gak kuat,
ya dia mulai nyari alasan buat interaksi. Kadang dibungkus dengan hal-hal yang gak penting, tapi niat aslinya cuma pengen deket lagi sama lo. 6. Peka sama perubahan kecil di diri lo. Orang yang mikirin lo terus tuh biasanya punya satu ciri khas, mereka bisa notice hal-hal kecil yang bahkan lo sendiri tak sadar. Misalnya, rambut lo dipotong ya, cocok lo kelihatan capek di akhir-akhir ini. Atau, tumben lo jarang upload, lo kenapa? Kelihatannya spell. Tapi itu artinya, dia memperhatikan. Dan orang nggak akan memperhatikan kalau nggak kepikiran. Ini salah satu tanda paling kuat yang nunjukin bahwa lo punya ruang khusus di pikirannya. Dan kalau dia udah sampai kayak gini, bro, berarti dia bukan cuma mikirin lo sekali dua kali. Bisa jadi lo udah stay lama di dalam pikirannya. Cuma dia belum nemu timing buat bilang langsung. 7. Intuisi lo sendiri mulai ngerasa aneh. Nah, ini yang sering dilupain. Kadang intuisi kita sendiri bisa ngerasa kalau ada orang yang lagi mikirin kita. Contohnya, lo tiba-tiba mimpiin orang itu. Tiba-tiba inget dia tanpa alasan. Atau tiba-tiba ngerasa kangen, padahal udah lama nggak komunikasi. Itu semua bisa jadi sinyal dari energi pikiran orang lain. Mungkin kedengarannya mistis, tapi banyak juga penelitian yang bilang kalau pikiran manusia bisa nyambung dalam bentuk emosi tanpa komunikasi langsung. Jadi, kalau lo terus-terusan kepikiran sama seseorang, bisa jadi dia juga lagi mikirin lo. Bro, kadang kita terlalu sibuk nyari validasi dari ucapan orang, sampai lupa bahwa banyak banget hal yang bisa kita rasain dari bahasa tubuh, sikap, bahkan kebetulan yang terus kejadian. Kalau lo ngerasain beberapa tanda tadi, bisa jadi emang lo lagi ada di pikiran seseorang dan itu bukan cuma ilusi. Tapi ingat juga, jangan buru-buru ambil kesimpulan. Karena yang paling penting dari semuanya adalah komunikasi. Kalau lo penasaran dan ngerasa lo juga punya perasaan yang sama, coba deh mulai obrolan pelan-pelan. Siapa tahu, lo nggak cuma ada di pikirannya, tapi juga di hatinya. Kalau lo ngerasa video ini relate banget sama lo, atau lo jadi kepikiran sama seseorang, jangan lupa buat klik-klik, share ke temen lo yang mungkin lagi ngalamin hal serupa, dan komen di bawah cerita lo. Dan pastiin juga lo subscribe, karena masih banyak banget pembahasan seru lainnya yang bakal bikin lo bilang, "Wah, ini banget gue." Sampai ketemu di video selanjutnya, bro. Stay waras, stay peka.